Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki bilangan pasal 31, bagian yang berbicara tentang peperangan Israel melawan bangsa Midian. Tuhan memerintahkan Musa untuk melaksanakan penghukuman atas Midian karena mereka telah menyesatkan Israel melalui peristiwa di Sitim. Saudara, bagian ini memang termasuk bagian yang berat dalam Perjanjian Lama. Namun kita perlu memahami konteksnya dengan benar. Midian bukan sedang dihukum tanpa alasan. Mereka dengan sengaja menjadi alat untuk menjatuhkan Israel ke dalam dosa penyembahan berhala dan percabulan yang membawa murka Tuhan atas umatnya. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memandang dosa dan usaha menyesatkan umatnya sebagai perkara yang sangat serius. Yang menarik, Tuhan menyebut peperangan ini sebagai pembalasan Tuhan, bukan sekedar ambisi politik Israel. Artinya, ini bukan peperangan untuk memperluas kekuasaan manusia, tetapi tindakan penghakiman ilahi dalam konteks sejarah keselamatan. Namun ada pelajaran rohani yang sangat penting bagi kita hari ini. Ketika pasukan Israel kembali, ternyata mereka masih membiarkan sebagian orang Midian hidup. Musa menjadi marah karena perempuan-perempuan Midian itulah yang dahulu menyesatkan Israel melalui nasihat Bileam. Saudara, di sini kita melihat prinsip rohani yang sangat penting. Apa yang tidak dibereskan dengan sungguh-sungguh dapat kembali menjadi sumber kejatuhan. Israel pernah jatuh karena kompromi dengan dosa. Sekarang Tuhan menghendaki agar akar dosa itu tidak dibiarkan tersisa. Dalam kehidupan rohani kita, prinsip ini juga berlaku. Seringkali kita ingin menang atas dosa, tetapi masih menyimpan sisa-sisa Midian. Masih membuka pintu kecil bagi kompromi. Masih memelihara kebiasaan lama. Masih menikmati dosa secara tersembunyi. Padahal dosa yang dibiarkan akan terus memiliki kuasa untuk menyeret hati kita menjauh dari Tuhan. Saudara, Perjanjian Baru tidak memanggil kita untuk memerangi manusia seperti Israel pada zaman itu. Tetapi kita dipanggil untuk mematikan dosa dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 5 berkata, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi." Artinya, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan kompromi. Jangan berpikir bahwa sedikit dosa tidak berbahaya. Karena seringkali kejatuhan besar dimulai dari kompromi kecil yang dipelihara. Yang juga menarik, setelah peperangan selesai, ada proses pentahiran. Ini menunjukkan bahwa bahkan setelah kemenangan, umat Tuhan tetap harus hidup dalam kekudusan. Saudara, kemenangan rohani bukan alasan untuk menjadi lengah. Justru setelah kemenangan, seseorang harus semakin berjaga-jaga. Renungan hari ini menegaskan, dosa yang tidak dibereskan dengan sungguh-sungguh dapat kembali menghancurkan kehidupan rohani kita. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah ada sisa Midian dalam hidup kita? Kompromi dosa yang masih kita pelihara? Apakah kita sungguh-sungguh rindu hidup kudus di hadapan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus, Engkau memanggil kami untuk hidup dalam kekudusan
dan kebenaran. Ampuni kami jika kami masih bermain-main dengan dosa dan membiarkan kompromi tinggal dalam hidup kami. Berikan kami keberanian untuk sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan hidup sepenuhnya bagi-Mu. Sucikan hati kami ya Tuhan, dan tolong kami untuk tetap berjaga-jaga dalam perjalanan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.